Sobat Jagoan. Selamat malam, salam kenal. Aku Cindy Claudia yang akan menemani kalian belajar bareng di Tech Corner malam ini. Biar semangat nih, kita coba tes ombak dulu kali ya teman-teman. Asalnya teman-teman ini dari mana dan boleh diketik di kolom chat. Siapa tahu kita tetanggaan kan. Wih, pada jauh-jauh ya. Ada yang di Malang nggak nih? Wah, ada yang dari Palangkaraya. Cuaca di daerah teman-teman gimana? Lagi pada hujan nggak? Soalnya di Malang lagi hujan terus nih. Ada yang banjir juga ya guys. Habis hujan sama dong. Nah, buat teman-teman juga yang baru pertama kali join di Tech Corner, jadi event Tech Corner ini merupakan event rutin yang diinisiasi oleh Jagon Hosting bersama dengan para komunitas yang banyak membahas seputar teknologi dan sebagai bentuk dukungan agar teknologi di Indonesia ini semakin pesat. Kenapa? Karena kami percaya bahwa dukungan terbaik mulai dari talenta digitalnya. Dan informasi update seputar Tech Corner bisa kalian cek langsung di Instagram kita di @jagonosting.com ya. Oh ya, aku juga mau kenalin kalau Jagon Hosting ini merupakan penyedia layanan domain, hosting, dan VPS, dan salah satu yang terbesar dan asli Indonesia. Sejak berdirinya di tahun 2007, Jagon Hosting telah melayani lebih dari 180.000 user yang tentunya didukung oleh sertifikasi seperti ISO 20071, ISO 9001, dan MAN RS untuk menjamin keamanan dan kenyamanannya ditambah dengan tim support full human yang 24/7 siap bantuin sobat jagoan semua. Oh ya, buat teman-teman juga yang punya komunitas dan ingin disupport langsung oleh Jagon Hosting, bisa drop ide kalian di link yang akan di-share di kolom chat. Dan kalau mau kenalan lebih jauh, bisa kunjungi jagonosting.com ya teman-teman. Oke, terus karena udah nggak sabar pengen belajar, aku mau ingetin ke teman-teman untuk menonaktifkan mikrofon agar kondusif dan jika ada pertanyaan dari teman-teman dan atau mau didiskusikan dengan narasumber bisa diketikkan di kolom chat ya atau menggunakan fitur raise hand yang ada di Meet kita kali ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita panggilin yuk narasumber kita yang kece abis, Mas Kolit. Mana nih Mas Kolit nih? Hai, Hai, masuk ya suaraku ya. masuk aman Mas. Apa kabar Mas Kolit? Alhamdulillah sehat, kebanjiran aja ini. Lagi musimnya ya soalnya Mas ya. Ya, Kalau begitulah. boleh tahu Mas Kolit lagi di mana nih? Di Jakarta kah? Di Malang kah? Di Jogja atau di Mars? Baru 1 jam ini di Jogja. Jadi Oh, sekarang lagi di Jogja. oke. Kebanjiran ya Mas ya? Ya, rumahnya ditinggal 3 hari kebanjiran lah. Waduh, pulang-pulang Oh, udah basah semua ya lantainya. iya, gitulah. Gak apa-apa. Musimnya emang kayak gini. Iya, lagi hujan terus. Malang juga sama sih Mas Kolit. Oke, Mas Kolit, bisa dibantu spill dikit dong. Kita hari ini mau belajar bareng apa nih sama teman-teman? Oke. eh Ya, pertama-tama salam kenal ya teman-teman. Thank you juga, Cindy udah dibantu opening. Kita sekarang hari ini fokus akan belajar tentang container security ya. Jadi mungkin kalau beberapa teman-teman sekilas mendengarnya udah familiar atau mungkin ada yang menganggap kayak ya kita lagi mau belajar gimana cara mengamankan kontainer sebelum dikirim ke luar negeri gitu ya. Tapi kita bahas kontainer di sini nanti fokusnya adalah kayak Docker atau semacamnya. Gimana sih caranya supaya kita kalau bikin Docker, bikin sebuah aplikasi yang kita containerize itu bisa lebih aman, nggak sampai kena hack, nggak sampai kena jadi serangan atau malah akhirnya merugikan kayak gitu. Oke, siap. Mungkin teman-teman di sini udah pada nggak sabar ya. Kita mau belajar bareng. Aku juga nggak sabar. Sekali lagi, aku mau ingetin ke teman-teman juga untuk menonaktifkan mikrofon agar kondusif. Dan jika ada pertanyaan atau mau diskusi dengan Mas Kolit, bisa ketikkan di kolom chat atau gunakan fitur raise hand. Oke, aku kembalikan ke Mas Kolit.
Oke, thank you. Pertama tak coba share screen sebentar ya, atau memastikan. Share kelihatan teman-teman? Aman, Mas, kelihatan. Oke. Oke, thank you teman-teman udah menyiap. Kalau aku, sorry sorry. Sorry, masih agak jet lag ya. Thank you teman-teman udah join ya dan nyempetin waktu untuk kita belajar bareng hari ini. Eh, kita hari ini akan belajar tentang container security best practice. Di sini yang aku highlight warna biru itu kan security-nya ya. Ini kalau aku menyatakan bahwasannya topik hari ini akan fokus di security-nya ketimbang di kontainer ini sendiri karena udah cukup banyak lah seminar, udah cukup banyak bootcamp, udah cukup banyak video YouTube yang menjelaskan apa itu kontainer dan gimana cara kerjanya. Tapi dari semua eh, video atau semua kelas tersebut, banyak yang kelupaan bahwasannya kontainer ini nggak luput dari banyak kelemahan atau challenge atau kerentanan ya terhadap security dan juga banyak hal yang masih bisa diimprove gitu. Jadi topik kita hari ini adalah gimana cara kita bisa improve supaya kontainer kita itu bisa lebih aman, supaya kita bisa memastikan bahwasanya aplikasi kita berjalan tanpa ada gangguan kayak gitu. Dibagi menjadi empat ya utamanya. Pertama adalah mengenali sedikit tentang kontainer arsitektur. Ini pengenalan singkat untuk teman-teman yang mungkin belum pernah tahu apa itu kontainer. Jadi ada gambaran sedikit aja kontainer itu apa, kemudian perbedaannya dengan kayak kalau kita pakai VM itu kayak gimana? VM kan virtualization ya. Nah ini containerization, jadi sedikit berbeda tapi sama-sama session-sessionan gitu. Cuman ini levelnya adalah kalau aku ngomong dia sedikit lebih advance daripada virtualization gitu. Kemudian kita akan masuk ke security challenge dari pemakaian kontainer ini, tentunya nggak luput dari celah-celah keamanan. Jadi kita perlu mengidentifying apa sih celah-celah keamanan yang hanya dimiliki oleh level kontainer ini. Terus kemudian setelah itu kita akan mencoba belajar tentang security best practice-nya, apa yang harus dilakukan supaya celah-celah keamanan tadi yang udah kita list, udah kita identify, itu bisa kita perbaiki gitu. Jadi gimana caranya kita bisa membuat aplikasi yang secure dan berjalan di dalam sebuah kontainer arsitektur. Kemudian yang selanjutnya adalah gimana membuat semua ini automate gitu. Gimana caranya ini proses-proses yang tadi kita lakukan itu bisa dibuat menjadi sedikit lebih apa ya, ya terotomasi lah ya. Kita nggak usah melakukannya manual satu setiap kali kita mau mendeploy aplikasi ke dalam kontainer atau ke dalam server, nggak harus kita lakukan satu persatu gitu. Jadi kita punya empat objektif ini. Hopefully kita punya time untuk finish semua topiknya ya karena sedikit advance gitu. Oke, sedikit disclaimer, beberapa informasi yang di sini itu nggak ditulis berdasarkan data atau research khusus ya, karena aku bukan seorang researcher. Jadi banyak hal yang di sini ini aku tulis menggunakan personal experience, bekerja sebagai seorang cloud engineer manager, kemudian cloud architect yang punya banyak klien. Jadi cloud architect kan fokusnya kayak consulting gitu ya. Jadi ada banyak klien yang mereka mengalami kendala dalam proses handling security dari aplikasi mereka. Gitu. Jadi banyak banyak pengetahuan di sini tuh yang mungkin teman-teman nggak pernah dengar. Kalau nyari di internet juga, oh kayaknya nggak pernah dibahas karena ini menggunakan pengalaman pribadi sebagian kayak gitu. Jadi mungkin beberapa topik aku rasa bisa dibilang bias, bisa jadi kayak kalau teman-teman merasa nggak harus deh itu nggak harus dipedulikan gitu. Tapi kalau aku ini adalah apa yang aku rasa penting untuk kita perbaiki, untuk kita improve dari aplikasi kita. Oke, sebelum kita mulai topik pertama, aku tak kembali ke chat gimana nih kembali ke Zoom. Teman-teman ada yang bisa menjelaskan sedikit nggak? Atau ada yang udah pernah pakai? Apa itu sebenarnya kontainer? Di sini ada yang mau menjelaskan nggak? Mungkin kalau mau menjelaskan bisa di kolom chat atau raise hand untuk kita allow open mic. Kalau kita ngomongin kontainer, apa sih kontainer itu? Ada yang mau bantu jawab nggak?
moderator ini nanti disuruh jawab. Oke, karena nggak ada yang ini ya, aku lanjut dulu aja. Jadi aku rasa di sini kita anggap teman-teman belum paham, jadi kita berangkat dari nol lagi memahami. Ada yang jawab nih sebenarnya. Aplikasi yang sudah dibundling agar bisa dijalankan lintas platform. Ya, sebenarnya penjelasannya sesimpel ini sih. Jadi kontainer itu adalah proses kita mempackage atau membundle sebuah aplikasi supaya aplikasi ini nanti kita bisa taruh di banyak platform. Mau kita taruh di VM Linux, mau ditaruh di laptop kita ya, di Mac, atau mau kita coba untuk ditaruh di dalam Windows, itu semuanya bisa kayak gitu. Jadi disebut dengan lintas platform gitu. Nah, ini sebenarnya untuk teman-teman yang belum terlalu paham apa itu kontainer, jadi konsepnya sama seperti yang dijelaskan sama Mas Rama dan Yoga ini ya. Ini penjelasan paling simpel tapi paling masuk akal gitu. Jadi kita punya aplikasi, kita bundle, kemudian kita nanti jalankan di banyak tempat gitu. Ini jawaban Mas Adit Wahyu, Adit Yahudi ini kayak jawaban ini ya, kayak jawaban dari ChatGPT, panjang dan ada boldnya. Tapi ini adalah jawaban panjang gitu. Cara raise hand gimana? Aku jujur aja nggak pernah biasa pakai Zoom. Cara raise hand itu di mana ya? Di reaction. Saya bantu Oh ya, bisa di di reaction. react, nanti ada pilihan raise-nya, Mas. Oke, ya di reaction adalah raise hand. Oke, Kak Ida ada yang tanya ya, bundling apa? Kita jelaskan lebih detail aja di topik ini. Jadi kita pertama-tama akan mengenali apa itu kontainer arsitektur. Jadi sebenarnya apa sih containerization? Containerization itu adalah proses kita eh, melakukan apa ya? Kalau ngomong tadi dijelaskan bundling atau packaging dari sebuah aplikasi, di sini packaging ya, mempackage sebuah aplikasi supaya aplikasi tersebut bisa lightweight, kemudian dia bisa portable dan efisien, supaya nantinya bisa dijalankan di banyak platform. Tadi penjelasannya sama, tapi kita mungkin kebalik kalau di sini penjelasanku. Jadi containerization itu adalah teknologi yang membuat aplikasi kita menjadi ringan, portable, kemudian efisien, dan semua hal ini kita package menjadi satu komponen kontainer. Kalau kita nyebutnya adalah kontainer image, gambar image gitu ya, di package ke situ, kemudian image-nya nanti bisa kita distribute, bisa kita run di multi platforms gitu. Sebenarnya nanti akan sama kalau kita logikakan gampangnya sama kayak kita apa ya sama kayak kita zip sebuah aplikasi ya, kan kita bundle gitu kita packet zip, nah zipnya ini nanti bisa diekstrak di banyak tempat, dijalankan di banyak tempat. Itu contoh awamnya kayak gitu, tapi tentunya nggak sesimpel itu. Beberapa hal yang benefit utama menggunakan kontainer, pertama dia bisa berjalan dengan konsisten menggunakan platform apapun. Teman-teman mau pakai Linux, mau pakai Windows, mau pakai ya Mac OS contohnya ya, selama memiliki teknologi container engine yang sama, itu dia harusnya bisa running bersamaan, bisa running tanpa perlu setup apapun, gitu. Kemudian dia resource efficient karena dia nggak menginstal OS tambahan ketika kita merunning sebuah kontainer gitu. Mungkin nanti akan ada sedikit apa ya gambaran kalau aku rasa yang membedakan antara kontainer ini dengan VM atau VPS adalah kalau kita menjalankan VPS itu memiliki OS-nya sendiri, sedangkan kontainer ini seringkali sudah nggak usah menjalankan OS. Gitu. Nanti aku akan tunjukkan sedikit gambarannya ya. Gitu. Jadi kalau di kontainer dia sudah menggunakan OS dari si tempat hostnya berjalan, entah itu PC kita, entah itu server, terus di atasnya ada aplikasi yang berjalan bentuknya di package menjadi sebuah kontainer ini. Terus kemudian karena dia bisa dijalankan di mana aja, dia konsisten, maka dia bisa di scale. Teman-teman bisa menjalankan satu aplikasi sampai 1.000 aplikasi yang sama persis di satu tempat yang sama ya. Tujuannya adalah supaya untuk handle banyak request bersamaan kayak gitu. Jadi itu sebenarnya sebutannya adalah scalability gitu. Jadi dia bisa di start, di stop, di replicate seberapa banyak pun, kemudian kita tinggal load balance trafficnya dari di atasnya gitu ya, atau di depannya dikasih load balancer supaya semua resource bisa kita traffic, bisa kita share ke multi replika yang sudah siap di belakang layar kayak gitu.
Kemudian terakhir banget ini adalah yang akan teman-teman rasakan ketika mulai belajar kontainer. Kontainer itu bisa di-deploy dengan sangat cepat. Kalau teman-teman udah punya image-nya tadi ya, punya package-nya tadi, mau menjalankan sebuah aplikasi, contoh mau menjalankan Laravel gitu ya, atau mau menjalankan WordPress, itu teman-teman tinggal jalankan komen Docker run nama image WordPress-nya, itu udah nanti tiba-tiba dia udah bisa berjalan aja di lokal komputernya teman-teman kayak gitu. Itu adalah yang disebut dengan containerization. Nah, ini sedikit gambarannya ya, key komponen untuk kontainer itu ada apa aja. Tapi sebelum mengarah ke key komponen, aku akan jelaskan sedikit tentang arsitektur si kontainer itu sendiri. Arsitektur kontainer itu dimulai dari adanya hardware, infrastruktur, entah itu server, entah itu komputer yang teman-teman miliki, laptop juga include di sini. Kemudian setelah itu nanti ada operating system dari si laptop dan servernya, mau Linux, mau Windows. Jadi kalau sampai sini ini adalah bagian dari laptop atau komputer teman-teman. Nah, setelahnya ada satu tambahan yang disebut dengan container engine. Container engine adalah aplikasi yang nantinya akan mengontrol kontainer-kontainer teman-teman ini. Container engine di sini contohnya ada Docker Engine, Container D, CRIO, dan banyak lainnya. Kalau di Red Hat nanti ada namanya Podman, itu semuanya mirip-mirip aja. Teknologinya sama sebenarnya di belakang layar. Jadi kalau yang paling umum dan paling sering dibaca adalah namanya Docker. Tadi kalau teman-teman memperhatikan di uh, apa ya di video yang di-share oleh operator itu dia menjelaskan juga tentang apa itu Docker kayak gitu. Nah, Docker ini adalah container runtime. Tadi aku bilang dari container runtime ini suatu ketika teman-teman bisa menjalankan yang namanya container image. Ini adalah package dari aplikasi teman-teman tadi ya yang sudah di install sebelumnya, sudah dimampatkan, sudah di cloud apa ya bahasa Indonesia yang paling enak. Aku malah menjelaskannya paling gampang itu kayak tadi udah ngomong. Dia kayak di bundle. Kalau oh gini aja paling gampang ya teman-teman. Teman-teman ini punya banyak baju, punya banyak pakaian, mau dibawa liburan gitu. Sudah dimasukkan ke dalam koper gitu aja lah. Itu gambaran paling gampangnya dari kontainer image. Nah, koper ini nantinya bisa dikirim kemana aja, bisa ditaruh di hotel, bisa ditaruh di mana, dibawa ke kota A, kota B, kota C. Gitu. Itu adalah gambaran simpelnya. Gitu. Tapi tetap ya, kontainer image tidak bisa berjalan tanpa kontainer runtime atau container engine bebas sebutannya. Kemudian container runtime tidak bisa berjalan tanpa si host operating system. Yang container orchestration ini adalah layer lain ya untuk manage si container runtime. Tapi ini bisa jadi ditiadakan. Tapi dia nggak bisa berjalan tanpa host operating system. Jadi tetap di laptopnya harus ada OS, kemudian tentunya harus ada hardware gitu. Jadi dia nggak bisa berjalan sendiri. Nah, tapi kita hari ini nggak akan fokus membahas kontainer ini sendiri, tapi gimana caranya mengamankan supaya nanti kalau teman-teman punya sebuah application yang sudah di-package menjadi kontainer, itu gimana caranya kontainernya ini aman, nggak disisipi hacker, kemudian nggak dijadikan backdoor oleh hacker untuk masuk ke dalam sistem aplikasinya teman-teman gitu. Itu adalah fokus kita hari ini. Oke. Nah, satu disclaimer lagi, ketika teman-teman belajar kontainer, teman-teman nggak harus mengamankan kontainernya teman-teman. Itu adalah kata-kata yang paling sering aku katakan. Kalau teman-teman belajar Docker, nggak apa-apa, nggak harus di secure, nggak harus diamankan, nggak harus dilakukan apapun. Tapi kalau suatu ketika ternyata ada data yang hilang di servernya teman-teman, ya udah teman-teman harus siap menanggung resikonya gitu. Karena kontainer ini tidak luput dari kesalahan dan tidak luput dari celah keamanan kayak gitu. Nah, ini adalah peran dari security atau peran dari keamanan digital di dalam container life cycle. Jadi kontainer itu kan tentunya tidak langsung terbentuk ya, teman-teman. Ada banyak phase, ada banyak proses atau fase ketika teman-teman melakukan pembuatan sampai deployment kontainer. Itu ada banyak urutannya. Dan kita sebagai orang yang bekerja, kayak aku ya, mungkin DevOps, teman-teman harus fokus atau sistem administrator lah contohnya,
harus bisa fokus dan proaktif untuk terus-menerus melakukan pemeriksaan security, memastikan bahwasannya life cycle dari kontainer kita ini berjalan dengan aman kayak gitu. Dimulai dari build proses, ketika teman-teman melakukan packaging image tadi, aplikasinya mau di-package menjadi sebuah image, itu teman-teman harus memastikan kontainer image-nya ini aman, contohnya memastikan menggunakan base image yang paling kecil ukurannya, kemudian menggunakan base image yang terbukti secure, itu nanti ada binary scanning-nya yang bisa melihat apakah image ini aman atau nggak aman, nanti ada tools-nya kayak gitu. Kemudian ketika mau mendeploy image tersebut ke dalam server, ya teman-teman udah nge-package image-nya mau di-deploy ke server, pastikan juga configuration-nya itu benar gitu. Jangan sampai ada salah satu konfigurasi yang ternyata menyebabkan keamanan yang udah ada di image tadi jadi bocor. Contohnya di image ini dibikin dia hanya nggak punya, sorry, dia dibikin nggak punya file atau folder yang dimounting ke dalam kontainernya. Jadi hanya ngerunning aplikasi yang udah di dalam image tersebut, tapi pas waktu deploy kita tambah satu volume baru, yang mana volume ini nanti bisa menjadi atau apa ya, bukan volume, hard disk lah ya, hard disk partition itu kita tambah ke dalam kontainernya, dan itu yang nantinya malah menjadi celah keamanan kayak gitu. Jadi harus dipastikan restriction and configuration-nya tetap intact, kita tetap bikin seketat mungkin, tidak tiba-tiba jadi kayak oh ini karena udah aman di proses build, jadi deploy-nya asal-asalan, nggak bisa kayak gitu. Kemudian ketika sudah di deploy pun, teman-teman tetap harus memaintain, kemudian memonitor kontainer tadi dari aktivitas-aktivitas yang aneh gitu. Kalau tiba-tiba teman-teman nanti menemukan ada sebuah proses di dalam kontainer teman-teman yang udah berjalan, yang mana itu memakan banyak resource, memakan banyak CPU, memori, bisa jadi itu bukan bagian dari aplikasi teman-teman yang tadi di package gitu. Bisa jadi ada kayak apa ya, backdoor, atau bisa jadi ada malware yang ditanam di base image atau di tools apapun yang teman-teman install di dalam Docker image-nya teman-teman tadi ya gitu. Karena kita nggak bisa memastikan sepenuhnya kalau kita memiliki aplikasi yang depend ke pihak ketiga. WordPress contohnya itu depend ke plugin, depend ke themes ya atau tema. Nah, dari themes dan pluginnya ini bisa jadi muncul keamanan atau muncul celah keamanan. Sama dengan banyak aplikasi lain. Kalau teman-teman pakai Golang, pakai Python, kemudian ambil modul dari public ya, public modul, bisa jadi modul tersebut yang memiliki celah keamanan, bukan dari aplikasinya teman-teman. Jadi tetap harus dimonitor, walaupun udah diamankan di proses ini, sudah dideploy, tapi tetap pas waktu dia berjalan harus tetap dimonitor. Yang terakhir adalah teman-teman harus bisa memastikan kita melakukan proses build phase, deploy phase, runtime phase, atau apapun ini namanya, sebisa mungkin automatic. Gitu ya. Kita upayakan supaya kita nggak banyak melakukan manual action. Capek nggak sih kalau kita harus terus-menerus setiap hari kita ngecek monitor kondisi runtime-nya, setiap hari kita harus ketika mau nge-build image, ada engineer gitu ya, ada programmer bilang, Mas, aplikasiku udah ada versi terbaru, tolong dibantu build ke Docker image gitu. Terus kita melakukan build-nya manual, kemudian kita cek keamanannya manual, itu kan capek. Jadi kita sebisa mungkin mengintegrasikan ke CI/CD integration. CI/CD di sini artinya continuous integration and continuous delivery gitu. Ini adalah tools di mana kita bisa mengautomate proses deployment dan build ini, kemudian dipastikan bahwasanya nanti di sini kita pasang apa ya, tools atau teknologi untuk melakukan auto scanning kayak gitu. Oke, nah kita udah tadi sempat mention beberapa security challenge ya dari containerization. Pertama tadi aku bilang ada kemungkinan dependensi-dependensi kita yang kita ambil dan kita pasang di dalam aplikasi itu memiliki celah keamanan, punya malware atau mungkin dikasih backdoor atau mungkin dikasih apapun lah yang bisa menyebabkan hacker atau orang pihak ketiga masuk ke dalam server kita. Gitu. Itu adalah salah satu bentuk celah keamanan. Nah,
Tapi tentunya bukan cuma itu. Kita punya banyak hal yang perlu diperhatikan ketika kita ngomong tentang security di bidang kontainer gitu. Yang pertama, pastinya adalah container image. Dulu pada tahun 2018 ini aku masih jago hosting, ini benar-benar dulu aku baru belajar kontainer, baru belajar Docker, dapat berita ternyata dulu itu ada image yang dibikin oleh orang random, ternyata dia adalah hacker ya, ternyata dia adalah orang yang punya niat jahat, dia punya image yang isinya adalah malware yang melakukan mining gitu. Nah, image ini dipakai oleh banyak orang sampai di total kan di sana ada ya grafis. Kalau di teman-teman nanti pakai Docker Hub, ini repository atau registry untuk menyimpan kontainer image yang public gitu biasanya atau private tapi gratis itu di sini. Nah, itu di sana itu kelihatan seberapa banyak orang yang mendownload, seberapa banyak orang yang pakai image tersebut di Docker engine mereka. Dari data itu lebih dari 5 juta orang udah pakai data, sorry 5 juta kali di-download si image yang isinya mining ini. Gitu. Nah, kenapa orang menjalankan image ini? Kenapa mereka nggak bikin image mereka sendiri? Di dalam Docker ada satu konsep yang disebut dengan base image. Base image itu artinya teman-teman menggunakan image orang lain sebagai dasar dari package aplikasinya. Kemudian teman-teman tanamkan atau tambahkan layer lain yang berisi aplikasinya teman-teman sendiri. Itu disebut dengan base layer atau base image dan multi layer application gitu. Jadi tadi ya base image-nya pakai image orang lain atau image-image yang disediakan oleh provider salah satunya. Kalau teman-teman pakai PHP atau ya PHP, PHP itu dia sudah punya base image-nya mereka sendiri. Itu kita bisa panggil base image-nya, kita bisa tambahkan aplikasi kita di atasnya PHP ini. Kayak gitu. Jadi kalau teman-teman yang udah familiar dengan Docker pasti paham yang aku maksudkan. Kalau yang belum terlalu familiar dengan Docker, anggap aja teman-teman kayak tadi ya, mau ambil resep makanan orang gitu, orang-orang udah punya resepnya, terus teman-teman tambahi sendiri, teman-teman improvisasi. Nah, itu adalah proses yang terjadi di sini. Ada 5 juta proses download dari image yang isinya mining. Jadi ketika ini dijalankan, walaupun sudah di customize, walaupun sudah di-improve, walaupun sudah ditambah layer lain dari aplikasi, ketika dijalankan, miningnya akan berjalan otomatis. Gitu. Baru ketahuan itu lebih kalau nggak salah dulu itu ketahuan 8 bulan setelah image ini udah banyak yang download kayak gitu. Jadi ini adalah salah satu celah keamanan utamanya adalah memastikan base image kita yang kita pakai itu aman dan kita apa ya terhindar dari proses-proses kayak mining atau data breaching atau semacamnya. Takutnya kan kita pakai Docker image berbahaya, kita pasang di production environment, kemudian orang jadi punya akses ke dalam kontainer tersebut, dari kontainer dia lompat ke infrastruktur lain, ke database atau kemana-mana kayak gitu, itu berbahaya. Ini adalah challenge pertama, challenge keamanan pertama yang dan utama yang paling sering kita harus periksa dari kontainer. Kemudian yang kedua adalah sesimpel kesalahan manusia. Kenapa yang tak garis bawahi dan tak kasih warna biru dalam misconfigure? Karena di sini yang terjadi adalah pada tahun 2019 dulu Kubernetesnya Tesla, apalagi di Kubernetes ya. Jadi Kubernetes itu adalah tools atau teknologi yang dipakai untuk manage Docker. Jadi dia disebut sebagai container orchestration atau dia disebut juga ya kayak container controller gitulah ya. Jadi yang dia mengontrol ketika kita punya banyak Docker application supaya kita lebih mudah aja pakainya, maka dikenalkanlah yang disebut dengan Kubernetes. Dan di tahun 2019 ini sebenarnya kejadiannya bukan 2019 ya, 2018, tapi baru ketahuan 2019 gitu. Jadi ketahuannya 2019. Jadi itu Kubernetesnya Tesla itu dia ke compromise. Jadi orang bisa masuk ke dalam Kubernetesnya mereka karena ternyata engineer-nya Tesla itu membuat Kubernetes dashboard yang aksesibel via internet tanpa autentikasi. Dan dari Kubernetes dashboard tersebut orang bisa install A, B, C, D, E, bisa delete A, B, C, D, E. Gitu. Ini juga sama, aku personal pernah melakukan hal yang sama.
di development environment aku install Kubernetes dashboard pas awal-awal belajar ya, nggak tahu ternyata Kubernetes dashboard itu by default dia dibuka publik tanpa authentication. Kita nggak perlu masukin token, kita nggak perlu masukin username password atau apapun, bisa diakses oleh orang lain. Dan kebetulan pas waktu itu installnya pakai IP public tanpa ada pakai IP public tanpa ada firewall di sana. Jadi bisa diakses banyak orang. Untungnya di environment development ya, jadi nggak ada yang nggak sampai mengganggu production, kemudian juga langsung diingatkan oleh senior untuk ditutup kayak gitu. Jadi yang harus digarisbawahi di sini adalah kita sebagai engineer itu juga tetap harus waspada. Kita nggak boleh kayak semena-mena merasa kayaknya aman semua deh. Apa yang aku tulis kemarin udah pasti aman gitu. Kadang-kadang kita tuh bisa aja melakukan miskonfigurasi. Yang selanjutnya adalah tentang komunikasi antar device, komunikasi antar application, yang mana biasanya bentuknya itu insecure communications. Insecure communication di sini berarti bisa diartikan ya, mereka berkomunikasi satu sama lain tanpa adanya enkripsi, tanpa adanya authentication mechanism atau apapun itu, yang bisa memastikan koneksi ini benar-benar dari aplikasi yang kita harapkan gitu. Karena kontainer itu biasanya dipakai di microservice infrastruktur. Wah, makin pusing ini ya, pasti makin pusing. Apalagi nih microservice arsitektur. Microservice arsitektur itu di mana kita punya aplikasi besar, kita pecah jadi banyak. Ada fungsi login, itu dipisah jadi aplikasi sendiri contohnya. Fungsi autentikasi kita pisah sendiri, terus fungsi registrasi kita pisah sendiri. Kalau aplikasi yang kayak kita satu aplikasi dipakai banyak hal itu sebutannya monolit gitu. Nah, kontainer ini biasanya dipakai untuk microservice application. Jadi tentunya kontainer-kontainer ini akan saling berkomunikasi satu sama lain. Pasti bisa tak jamin. Dia akan komunikasi satu sama lain. Bahkan kalau teman-teman nggak pakai microservice tapi pakai kayak three-tier application gitu ya, ada front end, ada back end, itu kan berarti back end dan front end-nya ini udah komunikasi satu sama lain. Kemudian ada layer lain dari back end komunikasi ke database, ini dia saling komunikasi. Nah, proses komunikasi ini baik dia internal maupun eksternal itu seringkali tidak diamankan. Tidak diamankan dalam arti nggak ada verifikasi, nggak ada juga apa ya kayak firewall atau apapun yang memastikan ini orang yang benar apa orang yang salah kayak gitu. Jadi ini bisa dimanipulate, bisa diintercept juga. Jadi kelihatan datanya yang dikirim lewat network ini bisa diambil oleh pihak ketiga. Ada metodologi namanya sniffing atau man in the middle atau apapun itu ya, apa ya metodologi untuk kita melakukan hacking dan melakukan pencurian data itu biasanya karena networknya insecure gitu. Kenapa bisa dibilang insecure? Yang pertama dia lack of encryption dalam prosesnya, dikirim dalam bentuk plain text, data yang benar-benar tulisan gitu. Harusnya dienkripsi. Dienkripsi contohnya yang paling umum adalah pakai SSL atau pakai TLS gitu ya, kemudian pakai mutual TLS atau MTLS. Itu dia jadinya end to end dienkripsi, pas dikirim dienkripsi, pas terima respon dienkripsi gitu. Kemudian firewall rule dibuka terlalu publik gitu. Jadi kayak port 22 diperbolehkan dari 000/0 gitu. Sorry, 0000/0. Jadi semua orang bisa mengakses port SSH atau port 22 gitu. Itu nggak boleh ya. Jadi firewall itu sebisa mungkin dibikin seketat-ketatnya gitu. Nah, kita kan lagi bahas masalah security ya, kita bahas security channel. Satu kalimat yang sering aku pakai, kata-kata dari dulu atasan atau mentorku, Bapak Utian Ayuba, salah satu orang pendirinya OpenStack Indonesia, kata-katanya gini, kalau kalian mau aman, itu biasanya kalian jadi tidak nyaman gitu. Karena keamanan selalu berbanding terbalik dengan kenyamanan. Biasanya kalau kita pengennya yang aman, kita jadi harus SSH lewat IP tertentu, install VPN, kemudian harus pakai SSH key, itu repot aja gitu loh, ribet. Padahal bisa aja kita buka publik, kita bisa melakukan SSH dari mana aja,
kita bisa pakai username password yang gampang gitu kan. Tapi lagi-lagi keamanan berbanding terbalik dengan kenyamanan. Jadi ya bisa diartikan sendiri ya teman-teman. Teman-teman mau nyaman apa mau aman kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah DNS spoofing. Ini si attacker itu membelokkan traffic ke server yang mereka mau gitu. Jadi kita awalnya pengennya ngirim ke service A dari service B gitu ya, terus tiba-tiba di tengah diintercept oleh DNS spoofing, nanti tiba-tiba paketnya ini dikirimkan ke service A palsu lainnya gitu. Ini adalah apa ya, celah-celah keamanan dari sisi network communication. Nah, kemudian celah keamanan lain ini yang agak berbahaya dan topiknya cukup advance adalah sebutannya privilege escalation atau breakout. Secara gampang logikanya adalah kontainer kan sebenarnya dia isolate ya, tadi udah di package gitu. Kalau teman-teman aku balikin ke sini, nah ini kan udah di package. Garis-garis ini menandakan dia harusnya tidak terhubung dengan application kedua dan application ketiga. Mereka tidak terhubung. Tapi yang harus teman-teman lihat di sini adalah mereka menggunakan container engine yang sama, host operating yang sama, dan mereka dari kontainer ini dia bisa berkomunikasi ke container engine, bisa berkomunikasi ke operating system. Kalau ternyata si kontainer ini punya aplikasi yang aneh-aneh, dia bisa minta ke operating system untuk dia escalate masuk ke aplikasi kedua, atau dia bisa breakout atau keluar dari kotak ini. Itu yang kita takutkan ya. Kita takutkan itu di sini. Makanya masuk di kategori khusus untuk yang security challenge privilege escalation ini gitu. Jadi walaupun dia di isolate dari lainnya, tapi mereka si container runtime atau container engine dan host kernel ini bisa mengizinkan attacker untuk keluar dari area yang tadi kita sudah kotakin itu, dan akhirnya dia punya akses ke kontainer lain atau ke hostnya gitu. Biasanya yang dipakai adalah ini teman-teman, kalau di teman-teman yang udah biasa mainan Linux, biasa main hacking-hackingan kecil-kecilan ya, nanti akan paham dengan apa itu ransi gitu. Jadi attackernya itu mencoba mengirimkan banyak proses, tujuannya adalah untuk mencari mana yang bisa menjalankan ransi proses. Kalau dia udah bisa dapat ransi proses, maka dia nanti udah dapat apa ya, semacam akses untuk dia bisa ngirim request ke dalam keluar dari kontainer gitu. Nanti dia akan melakukan overwritten si binary-nya supaya ransinya tadi bisa nggak dimatikan gitu ya. Kemudian nanti dia baru akan komunikasi ke si root akses dari kontainer hostnya. Ini adalah flow-nya biasanya. Kalau dia udah keluar ke host, ya udah dia dapat akses ke keseluruhan dari infrastrukturnya teman-teman, baik itu kalau punya 100 kontainer ya dia punya akses ke 100 kontainer tersebut, karena dari host tadi dia bisa menjalankan akses SSH ke semua kontainer lain yang kita bikin gitu. Itu ya teman-teman. Jadi bisa dibilang ini adalah celah paling berbahaya, tapi masih nyambung dengan yang bagian container image, karena seringkalinya privilege escalation ini itu karena attackernya sudah menanamkan malware, menanamkan sebuah tools untuk melakukan attack ini di dalam base image-nya mereka gitu, atau dari modul-modul aplikasi. Nah, yang terakhir itu adalah membahas tentang modul-modular yang tadi kita pakai, atau plugin atau themes atau apapun itu, kita nyebutnya di bidang DevOps nyebutnya adalah supply chain. Supply chain ini adalah multiple komponen-komponen yang kita pakai di keseluruhan proses end to end ya, dari awal sampai akhir, ketika kita mau bikin aplikasi, ketika kita mau menjalankan aplikasi, sampai ketika kita monitoring aplikasi. Pokok semua tools yang kita pakai itu sebenarnya supply chain, gitu sebenarnya gitu kasarnya ya. Di sini itu hampir semua supply chain itu pasti punya celahnya masing-masing. Contoh, teman-teman punya GitHub atau punya GitLab, itu dipakai untuk menyimpan aplikasinya teman-teman atau menyimpan kode. Nah, si GitLab dan GitHub itu punya security challenge-nya masing-masing. Contohnya teman-teman nggak boleh pakai public ya reponya. Kemudian nggak boleh nyimpen .env, nggak boleh nyimpen kredensial, nggak boleh nyimpen secrets langsung di dalam repository gitu. Nah, supply chain risk ini adalah resiko di mana teman-teman melakukan kesalahan minor
di komponen-komponen lain selain Dockernya. Kita udah nih Dockernya atau kontainernya udah aman, tapi ada yang kelupaan. Yang kelupaan adalah tadi tools-tools lain yang kita pakai, baik itu repository, kemudian nanti reponya disimpan di Docker Hub. Ternyata Docker Hub-nya ini open public gitu ya. Terus habis itu kita ketaruh di server. Ternyata servernya ini aksesibel via internet gitu kan, untuk diakses lewat SSH atau semacamnya. Supply chain ini nanti adalah level terakhirnya lah. Setelah teman-teman mengamankan kontainer, teman-teman perlu mengamankan supply chain gitu. Ini contoh-contoh yang terjadi ya. Python 3.9 ini kita bisa pakai sebagai base layer, base image, kemudian kita bisa install Python code di atasnya. Nah, tapi siapa yang tahu bahwasanya Python 3.9 ini mengandung malware? Gitu. Ada banyak aplikasi open source yang memang dikembangkan banyak orang ya, terus ada orang-orang yang jahat masukkan backdoor-backdoor atau memasukkan celah-celah di dalam aplikasi-aplikasi open source tadi supaya suatu ketika kalau orang pakai dia bisa akses atau dia bisa mendapatkan apa ya keuntungan gitu, entah itu malware yang bentuknya kayak mining atau dia bentuknya backdoor atau semacamnya gitu. Jadi kalau teman-teman nantinya belajar tentang supply chain, teman-teman akan belajar tidak hanya satu topik, tapi bisa jadi menjadi ribuan topik tentang apapun yang terlibat di prosesnya teman-teman. Tadi kalau kita bahas WordPress, berarti plugin dan theme itu masuk di kategori supply chain ini. Gitu. Oke, ini kan topiknya advance ya, cukup banyak dan cukup padat. Mungkin aku mau mencoba menjawab beberapa pertanyaan ya. Aku menjawab sekarang nggak apa-apa kan ya, Mbak Cindy ya? Aman, Mas Kolit. Tapi mungkin sebelum itu kita mungkin bisa dokumentasi terlebih dahulu kali ya. Oke, 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 teman-teman mungkin bisa dibantu untuk mengaktifkan kameranya. oke. Aku udah aktif kan? Udah. Buat teman-teman yang belum mengaktifkan kamera, mungkin bisa dibantu karena kita akan eh, mengambil dokumentasi ya, teman-teman. Mencoba mencari orang-orang yang aku kenal ini. Oh, ada Pak Albert, ada Daus, Mas Yasin. Ya lumayan banyak yang dikenal. Sepertinya Mas Kolit ini hits ya. Enggak sih. Oh ya, nanti kalau misalkan teman-teman juga mau tag kita, boleh banget bisa tag di Instagram Jagoan Hosting atau mungkin juga Instagramnya Mas Kolit bisa di-spill mungkin Mas. Oke, Instagramku atas. Nantilah di akhir ya, teman-teman. Ya, Nanti ada kok di slide-nya. oke aku bantu hitung ya. 1, 2, 3. Next slide. 1, 2, 3. Satu kali lagi untuk slide terakhir. Jihad itu gini nggak sih? Betul. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Bisa dilanjutkan Mas Kolit untuk Oke, Q&A. oke. Aku ketinggalan cukup banyak, tapi biasanya kalau yang kayak gini nih pasti master-master udah pada ikut ikut jawab ya. Filenya boleh di-share. Nanti di-share ya. Adina bingung aku nge-share-nya gimana. Eh, tapi kalau teman-teman join di komunitas DevOps Focus Group ya, nanti linknya kan ada ya tadi di chat nanti ada linknya. Kalau teman-teman join di komunitas DevOps Focus Group, nanti modulnya aku kirim di Discord atau di Telegram gitu. Perbedaan Docker dan Kubernetes apa ya? Simpelnya Kubernetes itu nanti yang memanage Docker gitu. Jadi teman-teman Docker ini kan untuk misal aplikasinya satu-satu gitu ya, stand alone. Nanti kalau udah ada ribuan Docker susah manage-nya. Kubernetes mempermudah proses itu untuk memudahkan manage yang tadi ribuan kontainer itu kayak gitu. Apakah di kontainer boleh simpan data ke file bundling? Eh, Tidak disarankan, gini ya. Jadi ini salah satu best practice-nya nanti akan dijelaskan. Salah satu best practice-nya adalah sebisa mungkin menjadikan kontainer ini sebagai aplikasi stateless.
Stateless artinya tidak menyimpan data berterusan. Nantinya kalau teman-teman mau butuh nyimpen data, teman-teman bisa mounting volume lain. Gitu. Kenapa? Karena biasanya Docker container ini kan bisa crash, bisa mati. Kalau pakai data, ketika mati nanti dia bisa jadi hilang. Gitu. Apalagi kalau datanya mau dibikin ke apa ya, ke image ditaruh gitu. Apalagi kalau kredensial kan berbahaya. Gitu. Mas Fadel raise hand mau tanya sesuatu, Mas Fadel mungkin? Ya, oke. Izin nanya ya, Mas Khalid ya. Ya, Oke, sebelumnya kenalin saya Fadel. Jadi ya, saya penasaran nih, kan kita kan berbicara security di kontainer gitu ya. Nah, saya penasaran layering buat security di kontainer itu apa aja sih, kan mungkin mulai dari source code vulnerability-nya gitu ya, Sasti Dasti, atau mungkin image kontainer gitu, atau mungkin sampai ke hostnya gitu ya, di mana kontainer itu berjalan gitu kan. Nah, itu mungkin apa ya? Mungkin di Kubernetes juga komunikasi antar pod gitu kan. Nah, saya penasaran nih, kira-kira di kontainer itu ada layer-layer apa aja sih yang bisa di-secure gitu ya? oke, oke. Gitu sih, Mas. Menarik pertanyaannya. Nah, ini sebenarnya akan terjawab di slide selanjutnya ya. Kan kita masih ada dua, sorry, masih ada dua modul kan ya. Nah, di modul selanjutnya akan terjawab Mas Fadel. Tapi aku bantu sedikit spill. Layeringnya ini sebenarnya aku nggak ada layering khusus. Kalau teman-teman nyari artikel di internet nanti akan beda-beda ya. Tapi yang pasti kita memisahkan antara build proses. Itu kita layer pertama adalah build proses. Ini kita harus mengamankan dari proses build-nya. Kemudian dari proses deploy-nya, baik teman-teman pakai Kubernetes, baik teman-teman pakai Docker Compose, Docker Swarm, Portainer, atau apapun itu yang bisa dipakai sebagai container orchestrator, itu nanti harus diamankan. Kemudian tentunya dua ini adalah bagian dari container security yang utama. Sisanya itu sudah menjadi bagian security di luar kontainer, kayak host, ya, operating system, tentunya harus diamankan, tapi sudah bukan bagian dari container security yang kita bahas. Kalau yang kita bahas sebenarnya fokusnya ada di dua tadi, di build proses sama di deployment proses gitu. Terus habis itu kalau post processing, setelah diproses, kayak sudah di deploy, monitoring dan lain-lain, itu nanti topik yang berbeda lagi. Tapi tentunya semua end to end itu harus diamankan gitu. Nah, apa aja yang harus diamankan dari sebuah image itu nanti kita sepil sedikit aja habis ini ya. Oke, nah mumpung sudah ada yang tanya, tak sekalian lanjutkan. Nanti pertanyaan-pertanyaan lain kita tanya di kita jawab di akhir ya. Oke, nah ini adalah security best practice untuk kontainer aja. Jadi tidak di level application atau source code. Jadi kalau source code-nya ternyata ada celah keamanan itu di luar dari topik ini, tidak di level host operating system, tidak di level networking keseluruhan kayak router dan lain-lain. Ini benar-benar fokusnya adalah di kontainer itu sendiri. Oke, sebelumnya ada nggak yang Docker file-nya kayak gini? Docker file-nya menggunakan base image Ubuntu, CentOS, Debian, yang ini ukurannya bisa 1 GB sendiri, usernya pakai root, terus install A, B, C, D, E, punya environment variable. Ada nggak yang bisa, ada yang mau raise hand nggak untuk menjelaskan dari gambar ini, sebenarnya masalahnya di mana aja? Coba, ini Mas Abdi. Coba. Oh, Mas Fadel raise hand lagi. Boleh Mas Fadel? Coba dijelaskan Mas Fadel. Ada Theodore mungkin? Ya boleh, boleh. Siapapun, ada yang Halo, mau menjelaskan ini yang kurang apa aja, yang salah apa aja di sini? halo bisa dengar? Ya, aman, aman. Ya, pertama usernya pakai root. Oke. Usernya root itu berarti kan bisa akses sudo, di mana itu punya kuasa otoritas di kontainernya secara paling paling atas lah. Oke, ini ya. Ya. Terus ada lagi? Terus expose 1 sampai 6 65535 itu kayak exposing semua portnya.
nggak Oke. aman. Kalau misalnya mau expose, paling expose yang spesifik kayak misalnya Node.js atau misalnya mau mau pakai HTTP, expose 80 aja. Oke. Ada lagi? HTTP password apa environment variable dan taruh di configuration. Kalau misalnya mau taruh di kalau bisa bisa di file lain, kalau enggak apa kalau misalnya dari kalau di AWS bisa pakai AWS Secret Manager gitu. Oke, oke. Jadi Gitu pakai lah. external secret gitu ya. Ya, Oke. Nah, thank you Mas, udah dibantu jawab. Tapi sebenarnya salah satu yang teman-teman juga sedikit lupa adalah ini tuh juga nggak oke sebenarnya. Nggak best practice ya. Kan kita bahas best practice. Harusnya ini nggak pakai Ubuntu sekian gitu. Minimal kalau kita emang ternyata butuhnya yang fleksibel ya, butuh fleksibel pakainya Ubuntu gitu ya, pakai yang Alpine gitu, versi Alpine. Itu minimal. Atau kalau enggak spesifik di base image dari aplikasi yang mau dipakai. Kalau ternyata mau menjalankan aplikasi PHP di dalam from-nya ini atau base image-nya ini langsung dipakai apa namanya dipakai langsung PHP versi berapa slim gitu atau versinya udah cukup gitu. Ya ini ada banyak sih celah keamanan di sini dan kalau aplikasinya kompleks ini bisa sampai di beberapa baris beberapa puluh baris. Ini kan cuma simple ya aplikasi contoh aja gitu. Nah, ini adalah contoh yang salah. Dan ini jangan diikuti karena ini adalah contoh yang salah. Dan selain apa yang disebutkan tadi, ada cukup banyak hal yang bisa kita lakukan untuk melakukan improvement di dalam tadi ya, build proses dan deployment proses. Aku jelaskan sedikit satu-satu. Pertama, ketika kita fokus di securing build proses, yaitu proses di mana kita mempackage kontainer tadi dari bentuknya aplikasi kita masih ya aplikasi normal file terus di deploy sorry di package di build ke dalam Docker image. Aku mungkin nyebutnya build ya, ini lebih familiar daripada package. Jadi ketika kita melakukan build image-nya, itu ada beberapa hal yang harus dipastikan. Pertama, kalau bisa teman-teman menggunakan base image yang trusted kayak tadi adalah kayak Ubuntu Alpine, PHP dari vendor yang trusted. Gimana cara ngecek vendor yang trusted? Aku izin coba nggak tahu ya masuk kayak ini. Docker Hub, semoga bisa dilihat lah. Aku tak kembali ke Zoom, kelihatan ya? Oh kelihatan. Nah, kebanyakan image atau base image yang kita pakai itu berasal dari Docker Hub ini. Dia adalah artifact registry atau kalau kita nyebutnya repository dari image-image atau yang sudah dibuat oleh orang lain. Orang lain di sini bisa jadi vendor, bisa jadi company, bisa jadi corporate, bisa jadi orang normal kayak kita-kita aja. Nah, dari sini teman-teman bisa melakukan verifikasi, itu salah satunya ya. Salah satu paling gampangnya adalah pastikan dari vendor yang besar, kayak ini Nginx lah contohnya. Kalau kita cek Nginx ini, dia Docker official image, jadi sama Docker Hub dia sudah diperiksa dan divalidasi apakah ini aman atau tidak, apakah ini dari provider yang benar atau enggak. Kayak gitu. Jadi kalau bisa pakainya image-image kayak gini. Tapi kalau teman-teman nyari, contohnya aku cari Flux UI, ya ada nggak di sini? Akan ada banyak bentuk-bentuk yang tidak centang, yang tidak diverifikasi. Ada nggak ya? Nah, kayak gini coba. Ini kan nggak diverifikasi. Siapa yang bikin? Yang bikin ya ini, Tanu Docker 18. Tanu Docker 18 ini adalah orang. Kita nggak tahu siapa dia, kita nggak tahu di dalam Tanu Docker 18/react.ui ini isinya apa aja. Kita nggak tahu. Nah ini adalah disebut untrusted image. Kalau bisa kita pakainya yang trusted image yang bentuknya ada verified ini atau sponsored open source. Ini artinya sponsored open source ya. Atau verified publisher, ini biasanya perusahaan besar kayak Grafana, VMware, Datadog, itu biasanya kan udah di-verified gitu. Itu adalah salah satu langkah awal yang harus teman-teman pakai. Kemudian tentunya, kita present lagi. Set. Yang selanjutnya adalah teman-teman perlu
melakukan image scanning. Nanti ada banyak toolsnya yang bisa dipakai untuk melakukan image scanning. Cari aja bebas mana yang lebih nyaman dipakai. Ketika teman-teman sudah punya CI/CD pipeline atau continuous integration and continuous deployment di dalam pipeline kalian ya, entah pakai GitHub ataupun kayak GitLab, di sana nanti teman-teman bisa mengintegrasikan namanya image scanning. Jadi sebelum dia nge-build, habis ngambil si base image ini, base image-nya sama dia juga di-scan. Apakah di dalamnya ada binary-binary atau ada satu layer atau ada satu ASH yang dianggap berbahaya gitu. Kalau ada, bisa langsung di-break prosesnya atau di-cancel prosesnya gitu secara otomatis. Kemudian kasih list privilege. Nah, ini tadi sempat di-mention ya. List privilege di sini artinya kalau bisa permission itu disetting sekecil mungkin. List privilege ini artinya jangan percaya sama siapapun gitu. Itu kalau di bahasa Indonesia kan ya. Jangan percaya sama siapapun atau zero trust gitu. Jadi pastikan user ini pakainya user selain root tidak memiliki sudo akses supaya dia nggak bisa install aneh-aneh. Kan kenapa orang butuh install aneh-aneh di dalam kontainer yang mana kontainer ini adalah aplikasi yang sudah dibundling, sudah di-package, sudah siap dipakai, siap dikonsumsi. Nantinya kalau teman-teman masih pakai root, ketika Docker ini berjalan, image-nya dipakai orang terus berjalan, orang bisa menambahkan aplikasi-aplikasinya lain pakai SSH, jadi dia bisa masuk ke dalam kontainernya SSH sebagai root, terus dia menjalankan banyak komen-komen gak jelas. Itu berbahaya satunya. Salah satu alasannya kenapa berbahaya adalah karena root ini dia punya escalate user atau sudo. Nah, jadinya sebaiknya pakai user baru. Karena user baru itu nggak ada, ya dibikin aja komen. Jadi run, run add user, nama usernya apa, kemudian disetting baru di sini user, dari user yang dibikin. Itu salah satu best practice-nya. Port ini juga dibikin seminimal mungkin, nanti list privilege dan list access ya. List privilege ya and list access. Jadi kalau bisa ini dibikin hanya port yang dipakai. Kalau pakai PHP dan PHP-nya pakai Golang gitu ya, Golangnya cuma butuh running di port 8000, ya udah 8000 aja yang dibuka. Mau pakai Fast API Python yang running di port 5000, ya 5000 aja yang diakses kayak gitu. Itu adalah bentuk dari kita meminimalkan attack surface atau area di mana hacker bisa masuk ke aplikasi kita. Kemudian minimize image size. Ini cara minimize image size ini ada beberapa. Aku memang sengaja nggak tulis supaya teman-teman perhatikan. Ya. Yang pertama adalah teman-teman bisa pakai base image ini sekecil mungkin, pakai Alpine, pakai Slim atau apapun itu ya. Yang penting kecil itu dari awal. Satu. Kedua adalah kalau bisa jangan copy langsung titik ini keseluruhan file kita ke dalam aplikasi atau ke dalam Docker image. Karena kalau teman-teman biasa pakai aplikasi-aplikasi front end kayak Node.js atau kayak React atau apapun itu, kalau teman-teman langsung copy kayak gitu, semua file-file dari vendor kayak modul atau apapun yang ukurannya bisa beratus-ratus megabyte itu akan ke copy ke dalam aplikasi. Itu jangan dilakukan. Yang bisa dilakukan adalah teman-teman masang namanya Docker Ignore. Docker Ignore itu kayak Git Ignore untuk kayak skip beberapa file atau folder yang kalian rasa nggak perlu dibawa ke dalam aplikasi, atau bisa di copy manual satu-satu, tapi itu ya juga capek bikin line barisnya ya. Jadi langsung aja pakai Docker Ignore. Itu yang kedua. Yang terakhir juga salah satu cara untuk teman-teman mengurangi size-nya adalah menggunakan metodologi namanya multi-stage pipeline. Jadi daripada cuma satu sampai akhir gini, ya, apalagi kalau bentuk aplikasi teman-teman itu kayak Golang, yang mana Golang itu pakai binary, daripada bentuknya sepanjang ini tapi cuma satu proses ya, teman-teman bisa bikin 2 kali from pertama untuk install dependensi bla 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 bla, terus sampai Docker binary-nya itu ke copy, terus bikin from kedua. Jadi from
dari hasil yang ini diambil Docker binary-nya doang atau diambil Golang binary-nya doang, dipasang ke image yang kedua. Makanya nantinya di dalam Docker image teman-teman isinya tidak ada apa kayak ini kan dia install ya apt update, apt install, terus nginstal vim, sudo, bla 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 ini diinstal semua. Anggaplah itu memang dibutuhkan, terus teman-teman membangun atau nge-build binary-nya, lalu habis itu di stage selanjutnya dia hanya akan mengcopy binary-nya. Semua file telnet, netcat, sudo, vim, bla 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 ini akan hilang dari hasil akhir image-nya teman-teman. Itu disebut multi-stage. Multi-stage ini versi lainnya, kalimatnya, tujuan akhirnya adalah untuk di-load Docker image. Kalau teman-teman pakai Windows PC ya, teman-teman akan sering menemukan kata-kata bloatware atau semacamnya, dan sering orang-orang yang indie itu suka ngedebloat Windows-nya dari aplikasi-aplikasi nggak penting atau aplikasi sampah ya. Nah, ini sama. Kita mengkosongkan Docker image kita dari sampah-sampah yang nggak penting, itu namanya debloat. Gitu ya. Kemudian selanjutnya dari proses deployment itu sendiri. Ketika kita sudah mengamankan image-nya, kita harus mengamankan ketika dia dideploy ke container engine atau ke container runtime. Gitu. Ini adalah proses deployment-nya. Yang pertama adalah kalau bisa, kalau teman-teman tidak menggunakan Kubernetes, itu tetap memakai yang disebut dengan namespace. Docker by default, bahkan Linux by default itu mendukung function namespace. Namespace ini untuk menambah isolation, menambah satu pagar gitu ya, supaya kontainer A nggak bisa komunikasi dengan kontainer B karena dia dipagari gitu. Itu disebut namespace. Linux itu sudah support namespace, tapi akan lebih mudah kalau menggunakan Docker, atau lebih mudah lagi kalau menggunakan konsepnya di Kubernetes gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah konsep namanya control group. Control group ini memastikan kita nggak bisa melakukan apa ya tadi yang apa kayak privilege escalation dan lain-lain, itu supaya kita nggak bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi user yang tadi dibuat di dalam Docker ketika di running Dockernya tidak melakukan hal-hal yang aneh-aneh kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah enable secom dan juga app armor. App armor ini bisa kita pasang, bisa kita tanamkan, dan bisa kita hubungkan ke Docker engine satu, atau bisa dipasangkan dan dihubungkan ke dalam container orchestration kayak Kubernetes atau OpenShift. Itu dia sudah by default, biasanya tinggal pasang aja dan sudah support. Nanti diatur apa supaya AppArmor dan Secom-nya ini bisa mengontrol dan melimitasi, tujuan akhirnya adalah melimitasi ya, melimitasi akses dan privilege dari si kontainer yang running nantinya. Selanjutnya, masih di bagian deployment, teman-teman harus menentukan security di bidang networknya. Tadi ya, salah satu bagian yang penting adalah terkait port ini. Port tadi kan kita perlu pakai port 1 atau 2 gitu. Nah, sama ketika kita deploy, nanti kan kita bikin semacam kayak port forward ya. Jadi kayak listen port yang di luar, kemudian di forward ke dalam listen port yang dalam Docker container. Listen port yang di luar ini kita harus bikin sebisa mungkin dia tidak perlu listen ke publik keseluruhan. Gitu. Kalau memang aplikasinya hanya kayak back end yang hanya bisa dipanggil oleh front end, ekspektasinya back end nggak boleh dari luar gitu. Ya kita bikin dia hanya aksesibel dari IP-nya si front end. Kalau pakai Docker ini akan sedikit ribet. Lebih mudah kalau teman-teman sudah pakai Docker Compose. Lebih mudah lagi kalau pakai Kubernetes. Di Kubernetes nanti ada namanya network policy, bisa pakai third party kayak Cilium network policy atau apapun itu, atau yang natif network policy-nya Kubernetes untuk melakukan pengamanan komunikasi network ini. Gitu. By default ini agak sulit kalau di Docker, tapi tetap kita harus lakukan. Kemudian yang lain adalah melimit capability dari kontainer tersebut. Contoh capability itu sesimpel kontainer ini bisa melakukan shutdown atau enggak, itu capability. Capability adalah kemampuan dari sebuah user atau sebuah cell user untuk menjalankan perintah
dan menjalankan apa ya eskalasi di dalam sebuah Linux. Biasanya disebutnya capabilities. Nah, capabilities ini juga harus dibatasi supaya dia hanya bisa menjalankan apa ya yang didesain untuk dia. Jangan sampai dia mengeskalasi dirinya sendiri, jangan sampai dia melakukan shutdown server utamanya dari dalam Docker dan lain-lain gitu. Ini immutable, lucu banget tulisan ini, salah, tak benerin sekalian ya. Harusnya ini adalah immutable, bro, immutable. Ini loh yang benar. Set. Artinya kalau bisa, hilang hilang slideku. Kalau bisa, kontainer ini tidak bisa diubah sedikit pun oleh siapapun ketika dia sudah berjalan. Itu disebut immutable. Jadi kalau dia udah running, maka nggak bisa tambah install apapun, nggak bisa dia melakukan kayak instalasi modul baru, nggak bisa menambahkan aplikasi baru pakai apt-get atau apk install, nggak bisa sama sekali. Itu ketika dia dipasang namanya immutable. Atau dia namanya immutable ya, jadi dia udah nggak bisa dipakai apapun. Ini bisa dilakukan manual di Docker, bisa dilakukan di Kubernetes. Nah, sedikit menyinggung Kubernetes dari tadi ya. Kenapa kok banyak yang pakai Kubernetes? Aku tidak menyarankan teman-teman semua pakai Kubernetes karena aku tahu Kubernetes tidak untuk semua orang, tapi Kubernetes paling cocok untuk perusahaan-perusahaan dan orang-orang yang memanage banyak kontainer. Kalau teman-teman cuma manage aplikasi front end dan back end, cukup belajar Docker, cukup diamankan di level Docker pakai VM cukup. Nggak usah Kubernetes, jangan ikut kegayaan, jangan ikut FOMO lah ya. Nanti FOMO pakai Kubernetes malah susah manage-nya gitu. Tapi kalau teman-teman punya ratusan, puluhan atau bahkan ribuan aplikasi yang running menggunakan kontainer dan pengen komunikasi satu sama lain, punya banyak dependencies dan lain sebagainya, maka saranku adalah untuk memudahkan semua manajemennya, pakailah Kubernetes. Kubernetes akan memudahkan banyak prosesnya. Oke, ini terakhir dan sangat simple banget cara kita mengintegrate semua ini supaya otomatis. Namanya ya tadi CI/CD atau Continuous Integration and Continuous Delivery. Berarti kalau di sini namanya CSI, CSD gitu. Continuous Security Integration and Continuous Security Delivery. Ini tak singgung singkat aja karena memang topiknya nggak terlalu apa ya diperlukan untuk saat ini kita lakukan. Yang perlu teman-teman coba pahami adalah beberapa sebutan, contohnya adalah SAST, SCA, atau DAST, itu juga ada sebutannya, Dynamic Application Security Testing, atau Static Application Security Testing. Tujuannya untuk melakukan analisa source code, tadi seperti mention ya, apakah source code kita itu aman, ataukah aplikasi kita itu punya kode, atau punya ya satu baris kode yang ternyata dia vulnerable atau berbahaya, itu dicek. Aku sendiri sudah pernah pakai SandGrab dan SonarQube sebelumnya dalam proses SAST, dan ini bisa dilakukan otomatis ketika build ya. Jadi sebelum build kan di sini kalau ada namanya image scanning, kita bisa tambah namanya implement file scanning untuk memastikan memeriksa file dari aplikasinya. Gitu, itu bagian dari SAST. Ada juga namanya DAST atau Dynamic Application Security Testing. Ada Software Composition Analysis. Yang terakhir tadi aku bilang adalah untuk yang image scanning. Jadi dia bisa melakukan scanning vulnerabilities. Kalau teman-teman yang udah nyoba CKA atau CKS di Kubernetes, nanti pasti familiar sama namanya 3V, BOM, XBOM, dan semacamnya untuk proses scanning image kayak gitu. Ini adalah salah satu bentuk upaya kita untuk mengamankan end-to-end proses kita secara otomatis daripada melakukan satu persatu dan manual gitu. Dan ini adalah slide terakhir yang aku akan share. Gitu. Dan sekarang kita akan masuk ke discussion session. Oke, discussion session harusnya aku kembali ke chat. Oke, ini kita mau menjawab satu persatu cukup banyak ya. Nah, terakhir kasih meme. Aku hari ini untuk teman-teman yang biasa ikut sharing sessionku di grup komunitas, maaf ya kalau kecewa. Aku hari ini serius, guys. Nggak ada meme sama sekali, guys. Biasanya terlalu banyak meme ya.
Tetetetet. Mana ya? Ini kayak udah banyak yang dijawab teman-teman yang lain ya. Aku akan bantu jawab yang mungkin belum. Waktu buat image. Oke, waktu buat image better pakai pilihan file folder apa aja yang akan masuk kontainer atau implement pakai Docker Ignore. Tentunya Docker Ignore sangat-sangat disarankan daripada harus bikin banyak line. Kenapa tidak menggunakan banyak line? Karena banyak line itu artinya banyak layer. Setiap satu baris yang kalian tulis di dalam Docker itu dia menjadi satu layer khusus. Nanti makin banyak layer, makin pusing manage-nya dan makin lama nge-build-nya. Gitu. Jadi jangan pakai banyak baris. Kalau bisa Docker file kalian itu cuma 8 baris itu GG. Kalau masih puluhan ada yang harus diperbaiki gitu. Tadi ya memperkecil size Docker udah banyak yang menjelaskan pakai Slim Image, pakai Alpine, pakai multi-stage, kemudian di deep load filenya dan semacamnya. Terus bedanya kontainer dan VM apa ya? Apa kontainer dijalankan di VM? Kontainer dan VM ini bedanya di sisi ini. Kalau aku kembali di sini. Kalau teman-teman pakai VM, ini di sini nanti tinggal diganti dari host operating system menjadi virtual engine atau virtualization engine. Kalau ini kan container engine. Nanti jadinya adalah virtualization engine. Ini di atasnya ada operating system baru, tapi namanya guest OS atau OS tamu gitu ya. Karena setiap VM itu punya OS-nya sendiri. Salah satu perbedaan utama kontainer dan VM adalah kontainer sudah tidak membutuhkan operating system di masing-masing kotaknya ini. Kalau pakai virtualization di dalam kotak ini perlu ada operating system sendiri. Gitu. Terus pertanyaannya, apakah kontainer harus dijalankan di VM? Tidak, tapi bisa. Gitu. Kontainer bisa dijalankan di mana aja, mau pakai VM, mau pakai komputer langsung, mau pakai Windows, Linux, MacBook atau apapun bisa. Selama menginstal kontainer engine, Docker, kontainer di CRIO, Podman atau apapun. Dan ini tanpa OS. Gitu. Kembali. Apakah lebih baik membiarkan Apache dan Selenium saja dalam kontainer atau mengganggu saat pemecahan masalah? Lagi-lagi ya, kalau mau aman nanti ya jadinya agak effort. Kalau kita mau aman, kita harus pasang mainan AppArmor, merubah Linux, CH Group dan lain-lain kita harus ubah. Tapi nantinya tentunya pas troubleshoot akan sulit sih nanti kita. Tapi ya nggak apa-apa, itu bagian dari proses aku rasa. Oh, Nah, ini sebelum aku jawab lagi, Mbak Cindy masih di sini nggak ya? Aku mau menanyakan, kita bisa Hadir Mas promosi Febri. untuk event kita nggak ya? Ada Mas nanti di akhir. Oke, siap. Nah, sedikit bocoran teman-teman, ini kan teoritis ya, teori banget. Tentunya pasti banyak yang pusing, banyak yang nggak bisa relate. Nah, kita punya event bentuknya adalah workshop untuk topik yang serupa. Tadi apa yang diteorikan tadi kita praktekkan, nanti mungkin akan di-spill sama Mbak Cindy ya, kayak gitu. Di akhir, aku izin jawab beberapa pertanyaan terakhir aja. Apakah ketika kita install platform kontainer di OS Windows, sebenarnya di belakang dia jalani dalam VM Linux? Pernah dengar juga katanya kontainer lebih kompatibel ke OS Linux, mau validasi aja. Enggak, enggak kok. Malah sebaliknya, kalau teman-teman di dalam Windows punya apa ya, punya WSL yang Windows Linux File System, terus teman-teman punya Docker Desktop, malah Docker Desktopnya itu yang menjadi engine dari Linux, bisa menjadi engine dari VM-nya gitu. Malah VM-nya bisa running as Docker, bukan Docker-nya running di VM. Itu nggak harus kok sebenarnya. Sekarang CRIO, Docker, kontainer D dan Docker itu sudah tidak mewajibkan menggunakan Linux. Tapi ya lagi-lagi, 95% server yang ada di internet itu menggunakan Linux, tapi tidak selalu harus pakai Linux. Oke, oh iya tadi aku
sedikit tak selesaikan aja share screen-nya. Tadi ada yang nanya ya, kalau mau connect di mana? Ini ya teman-teman, ini user hampir semua sosmedku, Instagram, Twitter, LinkedIn, GitHub, semuanya pakai nama yang sama, username yang sama. Tapi kalau follow aku di Twitter, mohon maaf, aku agak bacot kadang-kadang. Jadi kalau bisa follow-nya di Instagram aja, itu tempat pencitraannya, atau di LinkedIn ya. Eits, kok tak ini direct message, salah ternyata. Meeting group chat, kenapa tak direct message terusan? Itu ya teman-teman ada di sana. Kalau mau connect lebih baik di LinkedIn dan ya di LinkedIn sih paling enak. Kalau pakai IIS web server, apakah di-up ke kontainer berbasis Linux? Nggak harus. Ada kontainer image yang berbasisnya itu adalah Windows dan basisnya adalah tools-tools Windows itu ada. Nggak harus pindah ke Linux. Jadi tetap aja. Bahkan kalau udah biasa pakai aplikasi yang di-build di apa kayak Mac, pakai ARM ya, itu tetap teman-teman bisa pakai ARM untuk base layernya dan nggak harus pindah ke Linux. Lagi-lagi tidak ada kewajiban untuk mengembalikan ke Linux. Cuman support komunitasnya lebih baik di Linux, itu aja. Kalau teman-teman mau struggle menggunakan Windows, keep it that way. Tapi tadi, resiko ditanggung penumpang. Kalau ada kendala, supportnya agak sulit. Tanya ke forum, nggak banyak yang tahu karena nggak banyak yang pakai Windows. Ya, thank you udah dibantu share ya, tim operator. Teman-teman bisa cek Linktree di DevOps, di Linktree DevOps Focus Group, itu nanti ada, buka kali ya, bisa dibuka nggak sih? Nah, semoga tampil. Nah, ini nanti ada Telegram, Discord, dan YouTube channelnya DevOps Focus Group, teman-teman bisa join. Di Telegram kita udah punya 1.200 member, di Discord kita punya 990 member. Tolong ditambah 10 orang lagi ya, biar jadi 1.000 guys. Udah 990 soalnya. Nanti bisa join di sini. Oke, dari aku itu teman-teman, thank you. Ini ya tulisannya di layar, thank you gitu. Terima kasih udah join, terima kasih Jagon Hosting sangat ngasih kesempatan untuk kerjasama sama DFG, komunitas yang baru 2 bulan ini. Thank you banget atas waktunya. Dari aku itu aja, mungkin tak kembalikan ke Mbak Cindy. Terima kasih banyak Mas Kolit. Gimana materinya teman-teman? Keren banget kan materi yang disampaikan oleh Mas Kolit hari ini. Nah, aku juga mau spill yang tadi udah sempet disenggol dikit sama Mas Kolit, bahwa komunitas DevOps Focus Group bersama Jagon Hosting mau mengajak teman-teman yang ada di Malang atau sekitarnya buat belajar bareng sekaligus buka puasa bersama di tanggal 16 Maret 2025 yang berlokasi di MCC atau Malang Creative Center. Untuk acaranya ini nanti daftarnya untuk next update-nya bisa teman-teman pantengin langsung di Instagram Jagon Hosting ya. Reminder juga bahwa acara ini kapasitasnya itu terbatas, jadi jangan lupa nanti untuk siap-siap war gitu. Bukan cuma tiket konser aja yang war, untuk mengikuti event nanti ini di tanggal 16 Maret di MCC ini kita juga ada war ya teman-teman. Jadi teman-teman harus pantengin terus Instagram dari Jagon Hosting. Selain Oke. itu, aku juga mau ngajak teman-teman buat mengisi feedback form yang udah tampil di pop-up Zoom teman-teman. Kalian juga bisa request topik apa yang ingin dipelajari selanjutnya untuk bisa kita siapkan nih eventnya untuk next-nya gitu. Bisa diisi dulu ya teman-teman. Terus juga aku buat ngingetin lagi, karena acara DevOps Focus Group bersama Jagoan Hosting ini nanti terbatas, di tanggal 16 Maret 2025 di MCC nanti, teman-teman aku harapin mantengin terus Instagram Jagoan Hosting biar nggak ketinggalan terkait infonya gitu. Nanti di sana kita akan belajar bareng lagi, praktek kayak kata Mas Koli tadi, dan juga kita mengadakan buka bersama. Dan juga buat teman-teman yang punya komunitas atau himpunan mahasiswa dan ingin disupport langsung oleh Jagoan Hosting, bisa drop ide kalian di link yang
di-share di kolom chat. Dan kalau mau kenalan lebih jauh bisa kunjungi di website kita, ada di jagonosting.com. Terus juga kalau ada yang mau konsultasi gratis seputar hosting, domain, VPS, juga bisa melalui tim support Jagoan Hosting yang aktif 24/7 via WA. Linknya juga kita akan share di kolom chat atau bisa juga DM Instagram kita. Kita juga aktif di sosial media. Gitu. Oke, sambil nunggu feedback ya, ini ada yang mention event yang Jogja. Ini nanti ada harusnya. Eh, nah ini nanti tak sindir lah Jagoan Hosting. Siapa tahu dari Mbak Cindy, Mas Uki mau menyediakan ya event Jogja, Mas, open di bulan April, Mas ya. Nanti Siap di rencananya notes dulu ya Mas Kolit ya. supaya di notes dulu ya. Karena kemarin kan Februari Jakarta ya, 15 Februari Jakarta, 16 di Malang, yang Maret, April harusnya waktunya Jogja sih. Gitu. Gas. Semoga nanti biar Mbak Cindy ikut ke Jogja. Siap-siap Mas Kolit. Oh ya, Mas Kolit sebelum kita closing bisa kali Ya, kasih kata-kata hari ini. Kalau waduh, nggak ada meme kan aduh, aduh, kata-kata aduh, pasti ada. aduh, aduh. Oke, kata-kata andalan. Wah, aku harusnya ngeluarin meme andalan juga ini. Kasih aku, wah ini memeku di mana ini bro? Aku udah janji nggak ngeluarin meme lagi. Oke, Enggak, kalau kalau aku, mau dikeluarin masih ada waktu ini Mas Kolit. aduh, aku harus nyari. Aku kok jadi tertekan ini, harus nyari meme-nya ini. Mana ini meme andalanku? Tak bukakan satu meme andalanku. Drive. Aku jadi di drive. Tet, 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 tet. Oke, tak share screen satu meme andalan. Lah, lah, bukan ini ternyata, guys. Tet, 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 tet. Oke, sudah ketemu. Share screen-nya di mana? Ini adalah meme andalan kawan-kawan Depok Focus Group ya, dan akan nyambung sama kata-kata hari ini. Oke, kata-kata hari ini adalah teman-teman kalau belajar tentang infrastruktur, belajar tentang DevOps, belajar tentang sistem administrator, jangan langsung lompat belajar kontainer, jangan langsung lompat belajar container security, jangan langsung lompat belajar Kubernetes. Mulailah dari yang paling bawah, mulai dari paling fundamental, belajar tentang Linux dan networking, tentang app development, kemudian barulah mulai nanti belajar Kubernetes gitu. Jangan jadi tiba-tiba kayak orang yang udah biasa pegang pedang, tapi sebelumnya nggak pernah pegang kayu atau pentung sebelumnya gitu. Jadi kalau aku ngomong selalu mulai dari fundamental, apapun itu fundamental knowledge-nya dikuatin, fondasi rumahnya dikuatin, baru nanti bangun rumahnya ke atas kayak gitu. Jadi topik kita hari ini topik yang paling atas, kita udah di bagian Kubernetes dan kontainer, tapi tentunya ekspektasiku teman-teman ikut tech corner lainnya yang mungkin akan membahas tentang Linux, membahas tentang web development dan lain sebagainya gitu. Jadi ya keep up the good work gitu ya, Jagoan Hosting. Aku sangat mendalami adanya komunitasku, itu adalah salah satu bentuk habit yang ditanamkan oleh Jagoan Hosting dulu ketika aku di sana, untuk sharing ke komunitas, untuk apa ya, kita belajar dari komunitas dan kita mengembalikan ilmunya ke komunitas. Jadi teman-teman tetap lanjut belajar, Jagoan Hosting tetap selalu mengadakan event serupa. Dari aku itu aja, thank you. Terima kasih banyak Mas Kolit. Akhirnya kita sudah sampai di ujung event hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah join. Dan karena bentar lagi kan udah memasuki Ramadan, aku mau ngucapin selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Semoga ibadahnya dilancarkan di bulan yang suci ini. Dan see you di Tech Corner selanjutnya. Terima kasih Thank banyak ya Mas you, Kolit. thank you, semua.